Pagi Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Bun bagaimana kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Dari rumah tadi sampai di sini tepat waktu. Pak Sadam juga pas kebetulan ketemu di depan ya sudah. Selama ini bagaimana kondisinya? Alhamdulillah. Mengikuti pendidikan selama 1 bulan ya? Iya, baik Pak Sadam, saya untuk kali ini datang menemui Pak Sadam. Pak Sadam sudah tahu tujuannya untuk apa kan? Ya, Sudah paham ya? sesuai dengan jadwal ya. Gitu. Membagikan. Iya, sesuai dengan jadwal. Kalau kita ada pendampingan individu, ini yang pertama. Apa tujuannya? Jadi tujuannya itu untuk pendampingan ini supaya bisa membantu Pak Sadam selaku CGP untuk menerapkan hasil pembelajaran daring dan lokakarya sehingga Pak Sadam itu mampu. Lalu mampu apa saja? Yang pertama mampu mengembangkan diri dari diri sendiri juga untuk orang lain dengan cara melakukan refleksi, berbagi dan kolaborasi. Yang kedua, supaya Pak Sadam itu memiliki kematangan moral, emosional, dan spiritual untuk berperilaku sesuai dengan kode etiknya guru. Yang ketiga, tujuannya adalah supaya Pak Sadam itu mampu merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan orang tua. Itu tujuan kita mengadakan kegiatan hari ini. Lalu yang perlu Pak Sadam tahu, untuk kegiatan kali ini kita hanya fokus pada 4 hal. Yang pertama tentang diskusi tentang belajar daring. Lalu yang kedua, refleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, diskusi pembuatan kerangka portofolio. Yang terakhir, diskusi tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi pendidikan. Itu yang akan berjalan dalam pembicaraan kita. Sadam sudah siap untuk saya wawancara ini. Insyaallah. Baik, Sadam, ini memang yang diperlukan itu sih tidak banyak. Saya yakin di laptop Pak Sadam sudah menyiapkan segala hal yang diperlukan. Ya, jadi kita mulai dari yang pertama ini untuk Pak Sadam, bagaimana selama proses yang sudah berjalan 1 bulan ini, 1 bulan terakhir, apa yang telah dilakukan sebagai CGP, ya, yang telah dilakukan sebagai CGP, capaiannya itu apa saja, begitu? Silakan bisa diceritakan. Terima kasih. Capaian selama mengikuti kegiatan program guru penggerak ini, yang pertama itu dari pola pikir dan perilaku. Pola pikir sebelumnya, pemikiran saya itu bahwa saya sebagai guru, siswa itu harus mengikuti apa yang saya ajarkan, sesuai dengan keinginan saya. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 terkait dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di sana malah terbalik. Ya. Yang seharusnya kita sebagai guru harus memiliki wawasan pikiran bagaimana kita bisa menyenangkan anak, bagaimana kita bisa memberikan kebebasan terhadap anak, dan anak itu bebas untuk belajar di mana saja dan kapan saja, itu sesuai dengan minat dan bakatnya, namun tidak terlepas dari tuntunan kita sebagai guru. Itu capaian dari pemikiran saya. Lalu dari perilaku, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu
perilaku yang saya rasa selama ini saya dalam bertindak itu kurang mementingkan bahwa diri saya ini adalah sebagai pamong, bahwa saya ini sebagai guru, di mana guru ini perilakunya ditiru oleh siswa. Nah, sebagai salah satu contoh di dalam mengambil sebuah permasalahan yang tapi sebuah permasalahan. Jadi perilaku yang harus kita tunjukkan itu adalah perilaku yang pertama itu dari tindakan kita yang bisa ditiru oleh siswa, artinya bisa keteladanan kita terhadap siswa, mulai dari cara berpakaian, penampilan kita, cara berbicara dan lain sebagainya yang berkaitan dengan perilaku kita yang dapat ditiru oleh peserta didik kita. Berarti kalau disimpulkan capaiannya yang pertama tadi mindset atau pola pikirnya Pak Sadam selaku guru selama ini mulai berubah. Ya, untuk bagaimana mengetahui apakah kebutuhan siswa itu yang harus kita penuhi, karena pendidikan harus berpusat pada bisa berpihak pada peserta didik. Iya. Yang kedua, perubahan sikap. Ya, itu betul, perubahan sikap karena kita mengikuti trilogi pendidikan yang diajarkan di Hajar Dewantara, di mana guru menjadi teladan, inakso, sungsulodo, imatio mamandaso, dan tuturi. Terima kasih sekali Bu Pak. Jadi capaian yang Pak Sadam lalui atau yang didapatkan, capaian yang sudah dicapai itu itulah sebagai tolak ukur bahwa kita mengajar, kita menjadi guru itu ya berpedoman pada bagaimana pola pikir atau pemahaman dari yang diajarkan di Hajar Dewantara. Lalu Pak, kemarin ini kan belajarnya itu kan melalui fase ya, ada yang namanya fase merdeka. M-nya itu mulai dari diri, kan begitu. Itu masuk di situ sudah, kan begitu ya. Merdeka. Nanti kita ikuti alurnya itu. Yang penting satu persatu saja apa yang saya tanyakan, kalau memang sesuai dengan alurnya itu ya berarti otomatis nyambung sudah. Saya tidak akan mengelompokkan mana yang mulai dari diri sendiri, mana yang elaborasi, itu tidak dikhususkan seperti itu, tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan 4 poin yang saya sudah katakan. Baik, terus kira-kira dukungan apa yang dari sekolah? Nah, dukungannya itu sangat luar biasa dari ekosistem sekolah ini, benar. Alhamdulillah yang saya rasakan itu luar biasa support dari terutama dari pimpinan kami, lalu rekan sejawat dari seluruh stakeholder yang ada di SDN Nusa Tenggara. Saya cerita awal sedikit juga. Pada saat saya pendaftaran, awalnya itu saya tidak lulus. Alhamdulillah di pengumuman tahap kedua saya lulus. Itu saya pulang langsung ditelepon sama ibu kepala sekolah. Saya lihat ada nama IT, salah satu yang lolos calon guru penggerak. Ingat, harus ikut itu. Saya dukung harus ikut sampai selesai itu. Pokoknya bagaimana caranya Pak Sadam bisa ikut calon guru penggerak. Saya bilang insya Allah itu saya siap. Lalu kesehariannya juga dari teman sejawat, dari para senior, terutama para senior yang ada di sini, itu selalu memberikan dorongan dan dukungan yang jelas dukungan di sini, dukungan positif ya. Mereka memberikan dukungan, ayo Sadam, selagi umur masih muda, jangan sia-siakan kesempatan, bahwa kesempatan itu hanya datang satu kali. Jadi lakukan itu Sadam. Ini betul-betul dukungan dan ini menjadi beban bagi saya. Ya, jika saya
tidak melaksanakan sepenuhnya, tidak melaksanakan dengan ikhlas dalam kegiatan calon guru penggerak. Nah, mudah-mudahan kedepannya sehat benar ya. Amin. Dalam kegiatannya ini nanti bisa berjalan dan kita ikut sampai selesai. Ini dukungan dari sekolah luar biasa. Berarti tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Malah semangat kita menjadi bertambah karena dukungan itu dari berbagai pihak di ekosistem sekolah ini sendiri. Dari dukungan itu termasuk laptop yang saya bawa sekarang ini salah satu ya bentuk dukungan Ya, dari sekolah. seperti Ya, masalah iya. Cari yang Saya- terbaik. Iya, Ya. betul Bapak. Iya, betul. diberi dukungan. Benar, iya. Laptop. Jadi ya saya yakin Pak Sadam dengan dukungan itu akan menjalankan semaksimal mungkin dan itu saya mengucapkan Pak Sadam itu memang harus itu saja. Tunjukkan pada pimpinan, pada teman-teman bahwa inilah CGP yang sesungguhnya setelah guru mengikuti pendidikannya melalui banyak ya pokoknya yang serba-serbi di dalamnya itu akan menjadikan seorang guru yang lain kan gitu ya Pak Sadam ya. Baik Pak Sadam, kita lanjutkan ya untuk yang masuk ke pendampingan inti. Jadi langsung pada kaitannya dengan karya orientasi yang kedua. Pak Sadam pasti masih ingat di sana itu kita kan berdiskusi tentang adanya harapan, kekhawatiran, ya kan? Dukungan yang diberikan khususnya dari ekosistem sekolah itu tadi sudah disebutkan. Yang pertama yang saya tanyakan, setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan ini, ya bersama fasilitator, kira-kira bagaimana harapan dan kekhawatiran Pak Sadam saat ini? Harapannya dulu. Harapan 1 Setelah- bulan setelah- setelah kegiatan ini. Iya, mungkin Ya. selama mengikuti Selama mengikuti. kegiatan juga. Harapan yang pertama, saya minta agar Tuhan yang Maha Kuasa, ini harapan pertama, semoga selalu diberi kesehatan. Yang pertama, lalu harapan yang kedua, setelah saya mengikuti sebulan ini kegiatan calon guru penggerak bersama fasilitator, pengajar praktik dan instruktur. Jadi harapan apa yang kami dapat dalam kegiatan itu dapat kami salurkan, dan harapannya itu semoga kegiatan-kegiatan ini untuk kedepannya lebih memberikan keluasan terhadap guru, termasuk untuk guru pendamping, untuk selalu memberi motivasi, selalu memberi dukungan. Ini harapan kami, terutama saya selama sebulan ini. Gitu ya. Khawatirnya? Ada khawatirnya tidak? Ya jelas khawatir juga itu ada. Ya, namun kita jangan terlalu berdiam diri atau di dalam kekhawatiran ya. Segera kita harus keluar dari kekhawatiran itu. Ya, insya Allah pasti ada jalan benar. Iya, amin. Jadi kekhawatiran selama sebulan ini, kekhawatiran yang pertama itu terkait dengan dari jaringan, dan karena ini kekhawatiran ini dari jaringan. Kemarin kita ikut Zoom itu kadang-kadang jaringannya kurang bagus, keluar masuk tugas pun seperti itu. Ya, untuk unggah tugas ini kekhawatiran kita. Ya, mungkin Tidak saja. kekhawatirannya. Kalau masalah waktu, Kalau masalah waktu ya, kalau untuk kegiatan belajar di sekolah itu alhamdulillah tidak mengganggu, karena
jamnya siang ya Pak ya. siang ya, Iya. setelah keluar sekolah ya, Benar, kita pulang benar. sekolah. Ini waktunya. Betul, Tinggal kita memanage waktunya karena di dalam LMS itu kan sudah terjadwal semua Benar, kegiatannya. Iya, tidak pernah mengganggu Iya, jam tugas jam kita. tugas Kan kita, gitu. ya. Iya. Kita harus rajin-rajin mengecek LMS. Terus, ini untuk waktu ya Bunda ya. Iya. Kita rajin-rajin mengecek LMS itu. Jika ada tugas meskipun itu belum waktunya untuk kita kumpul atau untuk kita kerja, kadang-kadang saya ini cicil. Oh, Cicil saya iya. ya, Sambut bola. kerja dulu, Iya, kerja, iya, benar. ya, kerja. Jangan sampai tadi itu kekhawatiran itu pada saat kita mau bekerja jaringan atau mungkin waktu kan ini Iya, ya. iya. Tapi kalau kita sudah selesai tinggal nanti ya pas waktunya untuk kumpul ya kita tinggal tunggu. Ini yang saya lakukan selama ini untuk memanage waktunya Bunda. Makanya tidak pernah lewat dari Ya jadwal. alhamdulillah Kan malah gitu, saya Pak. lebih awal. Iya. Iya. Alhamdulillah, Iya. bagus sekali Pak. Apalagi Pak Sadam kan ya bukan berarti yang namanya suami kalau di rumah Iya. tangga kan tidak punya tugas. Tetapi saya yakin karena Pak Sadam sudah bisa mengatur waktu, bukan menjadi kekhawatiran lagi. Hanya memang karena sinyal ini Iya, yang kadang tidak bisa sama kita data juga. bicarakan. Iya, Nanti sama kita data juga. diskusi. Iya udah ya. Iya. Sama data juga. Iya ya, Iya. data. Ya pokoknya itu temannya Iya. satu pasang itu toh. Iya. Baik Pak Sadam, Gus, terima kasih untuk jawaban luar biasa. Saya senang karena umumnya itu terpancang dengan waktu, khawatir. Tapi kalau Pak Sadam sudah bisa memanage itu awal yang baik. Yang berikutnya Pak Sadam, apa saja kekhawatiran? Tadi kan khawatirnya hanya ini ya, rusak dan sinyal. Yang sebelum Pak Sadam itu rasakan terjadi, maksudnya sebelumnya kan merasakan nanti ini begini. Oh ya, Ternyata terjadi juga ya, begitu. mengikuti kegiatan Iya selama ini. ya, kekhawatiran awalnya. Kekhawatiran ternyata terjadi juga. Iya. Apa itu kekhawatirannya? Ada tidak? Kekhawatiran itu pertama mendaftar karena suku tesnya banyak sekali. Iya, betul. Itu ya lumayan juga menguras pikirannya dari pertanyaan-pertanyaan itu. Setelah saya unggah semua pertanyaan saya jawab semua, saya pasrah. Ya, Iya. saya pasrah. Ya, saya sudah usaha, sudah berdoa, saya serahkan kepada Tuhan. Ya. Tapi ada kekhawatiran, lulus atau tidak? Iya. Nah, setelah lihat hasil, alhamdulillah lulus. Namun kekhawatiran itu masih muncul juga. Setelah saya update berita terkait dengan grup penggerak kegiatannya itu 9 bulan, tugasnya tiap hari itu LMS. Ini kekhawatiran mampu tidak saya laksanakan sesuai juga dengan isi dompet saya ya, untuk datanya mampu tidak. Tapi saya yakin dan percaya ketika kita mau apalagi mau belajar ini pasti ada jalannya. Terus setelah itu kekhawatiran saya itu sedikit bisa hilang kan? Iya. Ya. Yang pertama sudah orientasi lokateria ya nol itu orientasinya. Setelah saya ala ikuti luar biasa ini. Hanya kekhawatiran sekarang ini dulu saya tidak nanti gitu. Masih menjadi khawatir. Iya. Namanya seperti itu. Iya. Tapi yang pasti itu tadi satu poin. Kalau kita punya niat dari kekhawatiran itu ada saja jalannya. Begitu ya. Dan baik. Yang berikutnya berarti tidak terjadi kan? Iya. Alhamdulillah sudah sebulan. Iya, tidak terjadi. Khawatirannya tambah satu, hanya satu saja ini yang paling mengena dan paling dibawa sampai nanti, sampai terakhir kegiatan toh. Lulus apa tidak? Ini masih jadi khawatir. Ya. Yang berikutnya Pak Sadam, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran selama 1 bulan? Mungkin ada harapan baru, ya,
kan harapannya sudah terwujud ini dari harapan-harapan yang awal ini selama pembelajaran 1 bulan, sudah mulai diwujudkan sendiri dan terwujud, tapi punya harapan yang baru, harapannya muncul lagi yang lain, itu silakan bisa diceritakan Pak. Harapan lagi nanti guna karena kita sudah belajar modul 1.2. Nah 1.1 tentang filosofi pemikiran kerja Dewantara, 1.2 itu tentang nilai dan peran berguna. Jadi harapannya setelah saya belajar modul 1.1 dan 1.2 ini nanti bisa menambah pengetahuan saya lagi dan saya bisa bisa merancang sebuah kegiatan pembelajaran yang baru lagi. Ini harapan saya untuk materi selanjutnya yang bisa saya lakukan di sekolah saya nanti. Ini harapan saya. Semoga saja nanti harapannya itu ya saya ingin menciptakan suasana metode-metode lain, bukan hanya monoton metode-metode saja. Mungkin saya belajar lagi, harapannya itu untuk mencari metode-metode baru lagi dalam pembelajaran untuk menyenangkan peserta didik. Itu saja. Ya. Berarti masih berkaitan dengan pembelajaran, proses pembelajaran. Ya. Di mana inovasi. Saya rasa di situ inovasi, ingin menginovasi, ya kan? Menjadi guru yang inovatif. Pak Sadam ingin menciptakan media atau bahan pembelajaran yang menyenangkan, yang membuat siswa jadi tertarik, kan begitu ya? Ya. Itu harapan itu saja. Tapi yang selama ini sudah terlaksana mungkin di kelas ada toh? Nah, iya. Apa itu kira-kira? Saya ingat waktu Lokakarya 1 itu. Ya. Nah, ada permainan di sana ya, bahwa ya di dalam permainan itu kan punya strategi ya, di mana strategi ini kan hasil dari pemikiran peserta didik, bagaimana mereka cara mempertahankan. Ini kan salah satu ilmu di dalam pembelajaran. Ini kadang-kadang strategi permainan, lalu saya strateginya itu tepuk semangat, tepuk semangat itu saya lakukan biar kalau mereka lagi takor ya mulai ini ya, pikirannya tuh ya kita sekarang tepuk semangat itu orang yang suka itu ya tepuk semangat. Bahkan itu kalau ketemu di luar kelas kadang-kadang mereka tepuk semangat Pak, itu pegang saya tepuk semangat Pak. Iya ya, maksudnya sudah diterapkan harapan untuk menyenangkan anak ya sudah mulai muncul kan gitu ya. Alhamdulillah ya setelah mempelajari. Iya ya. Selanjutnya ini Pak, bagaimana dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah, saya minta nanti menambahkan ya, dan rekan guru selama Pak ingin melakukan pembelajaran daring untuk yang 1 bulan ini. Tadi memang sudah sudah diceritakan lumayan lengkap sih dari Pak Sadam. Silakan karena ini pertanyaan. Ya, ini terkait dengan dukungan di dalam pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring. Salah satu dukungan juga itu adalah semangat sekolah. Ya, dukungan tadi laptop, terus ada jaringan, ada wifi di sini. Ini salah satu dukungan dari sekolah, ada wifi di sini. Jika yang elaborasi lagi ya bisa harus dengan wifi karena dia kan lebih besar memang dengan aman ya, HP ya lebih aman gitu ya. Ini salah satu dukungan dari sekolah ya, dari tim sekolah juga seperti itu dalam kemarin ya. Kesan itu ya terkait kesehatan karena supportnya terkait kesehatan karena sebelumnya mereka sudah lihat jadwal saya padat sekali ya terkait kesehatan semangat pasti bisa. Ya. Itu yang membuat Mas Sadam pokoknya pantang menyerah, tidak boleh menyerah. Iya. Baik Pak Sadam, lanjutnya ini kita beralih kalau tadi tentang lokakarya. Nah ini masuk pada pembelajaran Pak Sadam tentang modul 1.1 dan 1.2. Di situ kan ada perubahan di kelas, ya kan? Sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yang ingin saya tanyakan,
berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Pak Sadam pelajari, itu apa perubahan yang dilakukan Pak Sadam di ruang kelas? Itu kira-kira sudah selaras atau supaya selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi perubahan setelah saya mempelajari modul 1.1 tadi banyak tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara ini di dalam kelas. Di dalam kelas itu ada seperti saya katakan tadi, ada perubahan di situ bahwa guru itu bukan semata menjadi pusat pembelajaran peserta didik. Kita guru sebagai fasilitator di dalam belajar, kita sebagai among dalam belajar. Di sini kita, yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1, saya mencoba memberi kebebasan untuk siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun kebebasan di sini tetap kita mendukung. Lalu memberikan pembelajaran itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, itu outdoor kadang-kadang bukan hanya dalam kelas, saya bawa anak keluar, ya ini sesuai dengan alamnya. Dan kadang-kadang kalau untuk sesuai kodrat zaman itu, karena saya buat media pembelajaran itu pun dengan ini teka-teki, teka-teki silang, nah itu saya buat media pembelajarannya ya, situ, ya, saya buat itu. Setelah saya mempelajari bagaimana berpaham bahwa kita guru ini bukan hanya memberi saja materi, menyampaikan materi, namun di sini kita mendekati anak dengan hati suci, kasih sayang, anak-anak. Ini yang saya pelajari tentang pemikiran Dewantara yang saya terapkan di dalam kelas. Mulai menjalin hubungan baik antara guru dengan siswa, supaya tidak terlihat kesenjangan ya, jauh sekali itu tadi antara guru kan selama ini memang kita tahunya guru itu segala-galanya di sekolah, di kelas itu tuh yang penguasa sudah kan begitu. Sekarang lain ya Pak ya. Luar biasa. Lalu Pak, yang berikutnya, apa saja pembelajaran yang Pak Sadam dapatkan dari modul filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang mendorong Pak Sadam itu melakukan perubahan tadi? Apa saja pembelajaran yang didapatkan begitu? Oh iya, saya harus berubah kan begitu? Yang mengena. Ya, yang mengena itu dari pola pikir dan perilaku juga. Saya lebih mengenal ke sana. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengena, maksudnya saya harus melakukan. Iya, harus ya. Yang saya tidak boleh melakukan itu. Itu. Kena sekali, ini luar biasa pemikiran. Trilogi pendidikan itu ya juga ya. Ya, semoga almarhum Ki Hajar Dewantara ini karena jasanya ya, dan memang pemikirannya yang luar biasa ya Pak ya. Iya, betul. Kadang-kadang saya berpikir setelah belajar pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi, saya bandingkan sebelum saya mempelajarinya, saya bandingkan itu 180 derajat terbaliknya. Salah sama lain terhadap siswa. Mulai mulut besar lah, pasrah lah, ya. Jika anak tidak konsentrasi, ya. Terus setelah saya mempelajari, ada hukuman juga Pak? Ya ada, ya. Ada hukuman. Oh benar ya, setelah saya belajar, kita harus tahu tingkatan umur anak juga. Ya, kira jenjangnya umur sekian itu maunya seperti apa? Cara mendidiknya itu seperti apa? Iya, betul. Ya, anak ini kan ya, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kan anak ini bukan tabula rasa. Betul, iya. Jadi mereka anak-anak lahir ini kan bukan kertas murni,
tapi sudah ada coret-coretnya. Jadi kita Sama. ya ada samar-samarnya. Jadi kita sebagai guru atau orang dewasa jangan menyoret-nyoret semau kita, nyoret-nyoretnya. Iya. Kita memberikan menebarkan Iya. secara mendidik anak-anak. Ini seperti itu misalnya Iya. anak. Dan masih banyak yang tidak bisa diungkapkan. Iya, yang pasti Ya, sudah pasti, ya, mulai ya. karena sudah tahu ingin menerapkan kan begitu ya Pak Sadan ya. Itu yang susah, susah. Nah, ini. yang penting di situ. Ya. Kenapa tidak dari dulu Ya. kita kenal ini sebelum jadi guru? Harusnya ini ada di pendidikan waktu kita kuliah. Waktu kuliah tidak ada. Belum, iya tidak tahu PMP atau apa mata sila juga Ya, tidak ada, tidak yang tidak ada terkait dengan mudah-mudahan dengan adanya begini program ini ya kan kalau programnya kan jelas hanya kita yang masuk di dalamnya, Iya. tidak semua guru tahu. Ya. Maunya memang ya harus ada meluas dan Iya. teman-teman kita, Pak Sadam, teman-teman saya semua bisa masuk rekrut menjadi calon guru penggerak atau apa saja yang ada di dalam pendidikan guru penggerak gitu ya. Baik, yang berikutnya ini bagaimana ini? Kalau tadi kan Pak Sadam sudah menerapkan di kelas, respon peserta didik, ya, respon peserta didiknya Pak Sadam atas perubahan yang dilakukan tadi Ya, jelas, respon. ya, bagaimana Pak Sadam itu melihat respon mereka? Ya, ini juga benar responnya itu luar biasa. Sebelumnya itu kan mereka takut. Iya, iya, Ya, takut. tidak berani ngomong. Muncul saja saya itu. Ya, Iya, sekarang itu ya kayak teman seperti teman karena ya, kita juga sebagai guru ya tetap menjaga ya dekat, jangan terlalu dekat, jarak jangan terlalu jaga jarak lah seperti Iya, itu, jaga jarak. Sekarang kalau ketemu juga mulai sini ketawa ini responnya sudah luar biasa. Iya, ya. Ya setelah saya menerapkan itu ya, dari hal-hal yang kecil lah ya kita ketemu ya, itu biar jauh itu biar di luar ya, biar sudah di luar dan sekolah ya itu mereka masih membekas itu ya. iya. Ya, Menyapa, ada sapanya ya. Sapa Iya. ya. Itu sudah. Nah, berarti kena sudah. Ya, itu. Ada hasilnya ya Pak ya. Itu. Ya. Baik, selanjutnya lagi. Apa hal yang sudah baik dari perubahan tadi? Ya, apa saja yang perlu diperbaiki ke depan? Hal yang baik itu apa? Yang perlu diperbaiki lagi itu ke depannya. Yang perlu diperbaiki adalah perubahan. Kalau dari manusia itu berubah. Jadi di dalam menerapkan pemikiran hajat Nusantara ini sampai beberapa kuartal ini yang susah gitu ya. Perubahan ini belum lagi dengan meskipun tadi ada dukungan dari teman, nah itu kan sebatas dukungan ya. Setelah kita ini nanti untuk menerapkannya ini untuk perubahan ini yang saya rasa agak susah nanti, agak susah dalam melakukan sebuah perubahan. Terus perbaiki lagi. Tapi untuk yang ini tadi apa namanya perubahan-perubahan yang sudah baik itu apa tadi? Tadi dari dari anak tadi Ide sendiri. dengan itu berpikir juga dari saya seperti yang benar katakan tadi ada inovasi ya biar inovatif gitu ya. Dan jujur setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini sedikit saya mulai belajar tentang aplikasi bagaimana cara bagian desain ya. Itu otodidak itu. Iya, saya otodidak ya. Luar biasa. Nah ini Canva kemarin itu ya. Canva itu baru kalau tidak ikut sama guru penggerak saya tidak tahu itu Canva itu. Iya ya. Ya, setelah saya bikin, saya lihat kan di situ saya kodrat zaman, tuntunan zaman 2021 ini, ya abad 21 ini ya harus ini biar teknologi. Iya. Ya, hanya saya coba. Nah, saya coba kalau di dalam sana itu desainnya banyak, desain secara digital. Saya yakin nih Pak Sadam. Dengan lihat apa hasil dari tampilan karyanya Pak Sadam untuk mengunggah hasil apa namanya tugas-tugas itu, saya lihat saya hanya berpikir ini Pak Sadam sudah bisa ini kan begitu tuh bagus
Dimana sama dengan saya saja, kan kita sekarang ada internet yang bisa YouTube itu amat sangat membantu. Tanpa kita harus belajar di bukunya, kita cukup melihat bagaimana tutorialnya, kita akan mencoba kan bisa. Itu juga saya sendiri merasakan, saya harus bisa kan begitu. Nah, cuman yang namanya ini usia sudah, kemampuan dan kesempatan itu lebih banyak dikasihkan. Jadi iya betul, itu juga harus yang baik gitu ya. Itu luar biasa, salah satu saya bisa main aplikasi gitu kan. Bagus itu, iya saya juga. Baru di channel guru penggerak. Iya ya. Tapi memang banyak keuntungannya. Iya ya Pak Lurah. Oke. Yang terakhir untuk masalah ini, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas. Apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi mingguan atau aksi nyatanya di modul 1.1? Jadi perubahan yang tadi di kelas ini sudah ya? Di refleksinya sudah jurnal. Tidak ada lain tambahan untuk bagaimana menjurnalkan, merefleksikan tadi yang sudah konkret itu, bagaimana ada proses kendala dari membuat jurnalnya atau membuat refleksinya, ya masih bisa ya. Berarti sudah melaksanakan aksi nyata yang pertama untuk modul 1.1 ya Pak ya. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang portofolio. Portofolio itu kan kemarin sempat disampaikan di Loang Karya juga ya. Orientasi walaupun sekilas, memang itu semuanya harus nanti belajar sembari berjalannya pendidikan dengan fasilitator, instruktur itu. Ya, dari portofolio yang dibuat oleh Pak Sadam, ini kan pastinya berdasarkan panduan. Ada panduan Pak. Untuk mengetahui kerangka portofolio, ya kan? Itu juga harus sudah tahu lah. Lalu yang pertama, dari pembuatan portofolio itu, Pak Sadam ini memilih media atau platform apa kira-kira yang digunakan? Ada video, grafis, karena di sini lengkap. Ya, kita pilih maunya yang mana. Kadang-kadang satu tugas itu saya buat itu terangkan itu sampai 2-3. Ada videonya, saya di YouTube-nya, terus poin-poinnya, PDF-nya, ada buat grafik. Pokoknya saya coba. Iya, coba semua. Tanpa. Ada semua. Iya, nah itu sudah. Pokoknya bersyukur karena empat. Lalu Pak Sadam, komponen apa saja yang dituangkan dalam portofolio digital? Apa saja yang dituangkan di situ? Yang Pak Sadam masukkan dalam portofolio itu bisa berupa kegiatan anak-anak, kita sebagai guru, terus video kita bisa melakukan di sini. Masih ingat Pak Sadam yang diunggah di situ kan hasil karya, ya kan? Hasil karya Pak Sadam yang terbaik, maksudnya selama mengikuti program CGP ini, ya kan? Nanti akan semakin bertambah itu portofolionya tuh, bertambah isinya kan? Nah, namanya saja portofolio. Baik, saya yakin Pak Sadam akan memilih hasil karya dari sekian yang menurut Pak Sadam baik dan harus di portofolio kan dimasukkan, kan begitu kan? Jangan sampai dibuang. Itu pokoknya dokumen kenang-kenangan nantinya, ya kan? Ya. Oke, Pak Sadam, itu untuk portofolio. Saya yakin sekali dengan melihat hasilnya juga, pokoknya tidak diragukan. Pasti semakin ke depan, semakin ada hal-hal yang baru itu kan. Pakai semua desain-desain yang ada di situ. Coba semua. Iya, itu sudah. Mana yang baik nanti dipakai. Iya, gitu. Iya, jadi harus ditunjukkan keahliannya. Gitu.
jangan mau kalah dengan teman yang lain kan begitu Pak. Baik, kita beralih ke yang berikutnya, peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi di sini ini saya akan menanyakan kompetensinya Pak Sadam itu, kompetensi apa yang sudah Sadam punya? Kompetensi sebelum atau sesudah nih? Ya sekarang sudah. Kalau sebelum kan berarti kan ada perubahan poin. Oh ya, 1.3. Iya. Posisi, peta posisi. Kalau dulu kan yalah dulu. Ya, ya. Nah, sekarang peta posisi yang sekarang itu. Kompetensi yang baik itu, yang sudah baik. Sudah salah satu tadi dari inovatif ini. Iya. Inovatif itu saya bisa merancang media pembelajaran, desain melalui mencetak gambar dan lain sebagainya. Lalu kompetensi kedua itu pola ini yang sebelum penggerak juga yang sudah saya miliki ya, inovatif ini dari masa sedikit cerita Ya. karena sudah berapa tahun ini kita menggunakan ujian itu Google Form atau selanjutnya Iya. tahu kan Google Form. Kita punya inovasi baru ya, penemuan baru, ada lagi aplikasinya itu yang namanya Examiner, dia bentuknya itu kayak Ujian? ya Examiner. kayak chat ya, Nah. browser ya. Iya. Jadi berbagi ya, teman-teman guru lain itu dia salah satu kompetensinya. Sebenarnya IT banget Ya. gitu ya, IT-nya. Ya. Itu saja Pak. Ada yang lain, kompetensi lain yang sudah dipunyai, jangan sampai di. Oh ya. Tetap ini kalau dari saya ya, setiap tiket saya selalu menjadi pembina. Di sini bisa kata pemimpin aja. Iya. Pemimpin apa ya? Kompetensi ya. Jadi pemimpin punya kompetensi memimpin. Ya, pemimpin. Iya. Pemimpin. Iya. Oke. Ya, pemimpin. Ya. Disiplin juga ya pastinya. Baik. Itu yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Kan begitu Pak. Kalau sudah ada yang baik, dibuat lebih baik ya. Pak Sadam. Yang berikutnya, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Saya baru ngomong tadi. Kompetensi yang perlu ditingkatkan, kompetensinya Pak Sadam. Kira-kira yang mana ini? Ya, yang perlu ditingkatkan lagi kompetensi saya di sini. Ya, kita kan sebagai guru mulai dari perilaku, kedisiplinan, tanggung jawab saya bahwa pekerjaan ini bukan tugas, tapi ini kewajiban kita, tanggung jawab kita. Ini yang harus saya tingkatkan lagi, nilai-nilai lalu peran guru itu bisa ditingkatkan, ada 5 peran, ada 5 nilai ini yang untuk insya Allah semuanya harus diusahakan ditingkatkan. Kalau kompetensi negatifnya kan sudah dijamin, makanya pasti harus ditingkatkan. Baik Pak, yang berikutnya, setelah Pak Sadam jadi mengetahui kompetensi tadi, bagaimana cara mana saja yang perlu ditingkatkan, ya, itu tadi sudah mengetahui apa yang menjadi umpan balik, ya. Kira-kira rencana Pak Sadam untuk perubahan, ya, itu kira-kira apa saja yang perlu diubah? Rencana yang perlu diubah Ya, merencanakan, Pak Sadam merencanakan untuk mengadakan perubahan. Ya, pertama itu sebelum saya mengadakan perubahan untuk teman-teman saya, teman-teman guru, pertama saya harus berubah dulu diri saya. Yang namanya perubahan ini susah ya Bu ya? Ya. Ya, susah sekali. Yang pertama dari diri saya, lebih banyak bekerja daripada berbicara. Ya, Omdo. Ya, Omdo aja itu Omdo. Ya. Biarlah kita dengan tingkah laku kita yang ini nanti
dapat ditiru Iya. teman-teman kita. Perubahan ke depannya, terutama dari diri saya. Bagaimana saya bisa memposisikan diri saya. Saya seorang guru, lalu nilai-nilai apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru dan nilai apa yang tidak perlu dimiliki oleh seorang guru. Mungkin itu perubahan yang Untuk diri sendiri ya. Kalau untuk kira-kira ya teman sama orang dulu. Jadi yang pertama dari diri saya dulu, lalu dengan perubahan diri saya ini nanti ya, ini salah satu pemantik juga bagi teman-teman yang lain. Artinya jika kita berbicara, kita memiliki keterbukaan, pasti ini akan sedikit demi sedikit akan diterima dari teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita. Nah, itu berlakunya bagus. Istilah kalau kita omong itu ya meskipun tidak sampai ini, paling tidak ya, ketukan hatinya itu pasti ada. Perubahan yang lebih luas lagi karena ini ekosistem sekolah ini Ya, ada siswanya bagaimana? Apa yang terjadi? siswanya Bisa ya, sekolahnya juga. ya, jadi untuk sekolah jadi trilogi agar siswa bisa mengikuti kepada sikap kita dan bisa diikuti oleh siswa atau teman-teman Ya, dari benar. sistem kami tidak bertingkah laku kita dengan siswa bisa meniru karena anak-anak ini kan pandangnya meniru. Dalam belajar di kelas pun Ya, tetap membawa nilai-nilai dari pemikiran tadi ya, trilogi pendidikan itu tetap dibawa kemana-mana. Iya, dalam keseharian sebagai badan teladan, iya, karena kita memberi memuat, ya kan? Ya. Ya, dari belakang, kita mendorong. mendorong. Iya, baik untuk diri sendiri tadi, Ya. untuk lingkungan dan untuk apalagi yang pertama tujuan kita kan untuk peserta didik. Peserta didik. Iya, itu pasti harus. Ya. Baik Pak, itu saya rasa untuk bagian inti dari kegiatan kita. Yang bagian akhir ini kita melakukan refleksi atas proses pendampingan. Pak Sadam dengan saya sudah berbicara, kita saling ngobrol ini lumayan lah, lebih dari setengah jam. Ya, kita refleksikan tentang proses pendampingan yang ini dulu, karena saya pun belum merefleksikan begini. Yang pertama, apa pembelajaran atau ide baru yang Pak Sadam dapatkan setelah sesi pendampingan ini? Ya, ide baru ini dari pertanyaannya Bunda. Ini menjadi perubahan baru atau ilmu baru untuk saya dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Maksudnya tidak perubahan apa yang harus dilakukan ke depan. Ini kan menjadi PR untuk saya. Ya, ini jadi dari setiap pertanyaan Bunda tadi itu menjadi PR untuk saya untuk perbaikan ke depannya. Ini yang pertama itu adalah pertanyaan Bunda tadi. Ini menjadi PR saya. Nah, dengan pertanyaan ini tadi ya, selalu terbantu. Ini yang harus saya lakukan nanti. Jadi pembelajaran Ya, juga ya. pembelajaran. Iya. Ya, salah satunya itu ya, luar biasa ya. Ya. Pendampingannya. Ide-idenya juga ada Ya, ya. ide-idenya Hanya tadi. dari pertanyaan Ya, saja. hanya dari pertanyaan, dari ide-ide yang Bunda tadi ya, dari pedagoginya, terus timnya. Ya. Baik, mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Kan begitu ya Pak ya. Ya. Punya jangan langsung mau berubah. Ya. Itu kan tidak ada prosesnya. Jadi ikuti prosesnya dengan baik. Yang berikutnya, apa yang sudah baik atau apa yang perlu diperbaiki dari proses pendampingan ini? Mungkin saya sudah. Ya. Kalau saya dari awal Bunda ya. Boleh? Ya, karena pengajar praktik iya, ya, dari awal. dari semenjak kita Betul. Jadi kita tahu Ya, bahwa Pak ya. adalah ikut Ya, ikut, PP-nya saya. Kan, Ini gitu. luar biasa kalau cerita dari awal ini mungkin bisa ya,
setengah buku ini. Sudah lama gitu. Ya, ini ya mulai dari awal ya setelah ada surat pemberitahuan mereka ya. Iya. Oh, Bunda kan langsung ya saya. Iya, iya, Langsung iya. carikan nomor saya kok. Ini Bunda ini informasi dari mana nih ya? Itu saya pun belum tahu kalau Pak Sadam Iya. jadi CKP. Ah iya, ya, Iya, hanya minta ya, baik, minta iya. nomor ya. Nah, Nomor HP teman-teman yang lain. iya. Oh itu. Nah, ya, luar biasa ini ya. Hmm. Ini tiru di kolaborasi ini. Nah, itu dari awal ya. Lalu memberikan informasi, mengingatkan, ya, menanyakan kabar dan lain sebagainya untuk pesertanya. Nah, ini yang luar biasa dari. Tapi yang sudah baik ya, yang sudah baik itu ya. Ya. Kalau yang ini sebelum dapat celana. Aduh, harus Pak, Ya, jangan bagaimana, Sa? harus begini. Ya. Pasti ada, ya jadi itu yang saya butuhkan Oh, ya. untuk apa yang perlu diperbaiki ke depan begitu. Jangan lihat baiknya nanti tertutup semua, iya. Ya, perbaikan untuk ke depan mungkin dari lokal karya. Ya, Ya, di dalam 1 bulan itu janganlah sekali. oh untuk, Ya, untuk kegiatannya. kegiatannya. Berarti Kan dari untuk depan PGP ya, ini, ya. itu PGP ini Ya, bukan ya. saya juga. Itu kan Ya. kita ikut jadwalnya dari PGP. Ya, kalau bisa. Ya, ya nanti disampaikan ke Ya, sana. ya. Ya. Itu saja. Itu saja ini sebelumnya alhamdulillah kita mudah-mudahan saya masih seperti yang Pak Sadam bayangkan, mudah-mudahan, tapi yang namanya masih manusia. Jadi entah mungkin sekarang Pak Sadam merasa sudah baik itu, ya kan, sudah baik, belum ada yang perlu diperbaiki ke depan, tetapi dalam perjalanan ke sana kan kita masih panjang, masih ada 5 kali lagi kita bertemu seperti ini. Jadi apapun yang terjadi dengan saya, ada sesuatu ya Pak Sadam, kan begitu, kita saling begitu, kolaborasi itu yang penting. Ya, ini saja Pak Sadam, saya sangat berterima kasih. Pak Sadam luar biasa. Pokoknya salah satu CGP yang saya pantau selama pendidikan 1 bulan ini daring ya, saya rasa sangat berkompeten Pak. Betul. Bagaimana itu tadi inovatif ya. Pak Sadam bisa menjadi guru yang inovatif dengan memang harus mengenal IT kan begitu. IT dulu. Dari IT kalau sudah paham akan merambah ke dunia peraplikasian kan begitu Mas Sadam. Mudah-mudahan Mas Sadam semakin berlanjutnya kegiatan kita itu akan semakin meningkat dan menjadi guru penggerak yang benar-benar diandalkan. Jadi semoga saja juga lulus untuk yang tadi itu sampai pasti dikhawatirkan. Saya rasa begini Mas Sadam. Kalau saya kasih sedikit saja, seperti kami yang ikut pendidikan pembekalan, intinya adalah satu kehadiran, tugas kan begitu. Itu kan tuntutan. Pak Sadam juga sudah tahu itu di situ. Ibu fasilitator, instruktur juga menyampaikan itu. Yang penting kehadiran. Terus tugas unggah tugas itu tidak pernah terlewatkan. Kalaupun harus ada kendala ya komunikasikan. Iya harus itu harus seperti itu. Saya rasa harus seperti itu berjalan dengan baik. Apalagi hasil dari semua pekerjaan, aksi nyatanya juga ada dan bagus, itu bukan menjadi kekhawatiran lagi harusnya. Jadi semangat saja terus ke depan untuk berkarya yang lebih baik lagi. Kan begitu, baik, semakin sempurna, walaupun memang manusia tidak ada yang sempurna ya kadangnya gitu. Jadi ini saja pertemuan kita untuk pendampingan pertama ya Pak Sadam. Kita nanti bertemu di Lokakarya yang pertama, Lokakarya Sabtu tanggal 26 hari Sabtu ke depan. Hari Sabtu 26 Desember. November. November ini. Iya, Lokakarya yang pertama. Kemarin kan untuk yang itu serahkan pada panitia. Ya, Saya tidak tahu. Iya.
Ini Oh, syukur. nah, itu sudah tidak. Kalau jadi dapat karya itu seru. Ya. Nah itu tuh, Dapat karya ya. iya, kita membuat tidak tentunya lebih baik daripada lokakarya yang orientasi, lebih menyenangkan, menantang, dan menunjukkan ide-ide yang baru kan begitu ya. Itu saya awal-awal itu aduh, bagus tidak terasa sampai sore. Iya, ya, tidak maksudnya biasanya kan bosan ya. 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 Dengan Itu padahal pengajar masih praktiknya lagi yang luar biasa. iya, padahal masih itu Iya. seperti itu karena orientasi yang ya orientasi kan begitu. Iya. Mudah-mudahan ke depannya itu saja ya Pak Sadam. Terima kasih untuk waktunya, untuk bincang-bincang kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Pak Sadam. Jaga selalu kesehatan untuk melampaui bulan-bulan ke depan. Semangat selalu. Jangan lupa unggah tugas, kerjaan tugas tepat waktu. Terima kasih Pak Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.